dan umat kau itu. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa. Kesepakatan berikutnya, karena nanti di sini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa yang Bapak dapatkan di pelatihan akan Bapak coba terapkan. Ini yang kalian lakukan dalam pelatihan. Oke, belajar. Orang juga. Kalau ada salah boleh juga. Apa ini ya? Jadi yang ada dalam diri kalian itu sendiri gimana lingkungannya, proses KPN. Ya, 3 poin itu yang harus kan. Nanti kalau diri sendiri berarti nanti tempelnya di sini. Ya, kan juga tasnya kan tentang lingkungannya, lingkungan kelas ini di sini. Proses KPN-nya di sini. Boleh nanya kok pada ini ya. Kalau proses KPN-nya gimana ini yang boleh ya? Tak tulis nama. Tak ada sih namanya. Tetap disiplin, selalu sopan, ramah, dan ceria. Peraturan tentang berpakaian mohon diperbolehkan memakai baju yang agak ketat. Ya kan pendapat kan? Karena baju yang kami beli sudah agak ketat. Dilakukan penertiban bila melanggar seperti rambut panjang dan berpakaian tidak sesuai dengan hari-hari tertentu. Menurut pendapat saya mengenai diri saya dalam pengaturan waktu agar lebih fleksibel seperti kapan waktunya mengerjakan tugas sekolah, membantu orang tua, beribadah, serta istirahat. Perencanaan secara formal dan materi dijelaskan secara ringkas dan mudah dipahami. Menurut pendapat saya, dalam proses KBM agar lebih bisa memahami pembelajaran, saya berharap untuk setiap guru dalam mengajar agar lebih dipahami penjelasannya dan untuk tugas bisa dipesan. Proses KBM, peserta didik tidak boleh
Pertama-tama puji syukur kami aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sangat berhasil, sehingga kegiatan ini mudah-mudahan ke depan berjalan dengan lancar. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas kehadirannya pada siang hari ini pada kegiatan kami sebagai calon guru penggerak, yaitu pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Nah, adapun susunan acara pada kesempatan kali ini, pertama itu adalah pembukaan, kemudian pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian ketiga adalah paparan materi, kemudian keempat ada sesi kolaborasi di sana, kemudian penutup. Untuk efektif waktu, kita langsung kepada agenda kedua, itu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih Om Swastiastu. Mohon waktu sekitar 5 menit saja dari saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat kegiatan dulu karena ini agak sedikit mendadak ya kemarin. Jadi sebagai bagian dari program guru penggerak pengimbasan nanti semualah supaya bergerak gitu ya di harapannya. Nah jadi kegiatan nanti mohon diikuti dengan baik ya, karena hasilnya nanti bukan untuk guru penggeraknya sendiri tapi untuk kita semua. Tidak banyak yang saya komentari tentang kegiatan ini, silahkan diatur oleh calon guru penggerak. Jadi itu saja, supaya tidak waktu saya kembalikan. Yang akhiri adalah Prama Santi, Om Santi Santi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Untuk pemaparan materi yang pertama itu akan langsung disampaikan oleh saya sendiri. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman sudah bersedia menghadiri acara pengimbasan kami. Bapak Ibu senior kami yang ada di sekolah ini juga, dan setelah kami menjalani dari apa yang dinamakan pendidikan guru penggerak ini, dan memang sekolah itu diharapkan kalau angkatannya dibuka itu sebaiknya di dalam satu sekolah itu ada yang mengikuti program guru penggerak ini. Kalau di angkatan 1 kita sudah ada Ibu Eka Pratiwi, kemudian dia angkatan keempat kita dapat kuota di Karangasem. Di sini saya bersama Pak Wayadarno Sandike. Nanti yang saya ketahui nanti di angkatan 7 kita akan dikasih kuota lagi di Karangasem. Mudah-mudahan di angkatan 7 nanti dari SMA Negeri 1 Bandung ini bertambah ya, dari 1 menjadi 2, nanti bertambah lagi mungkin menjadi 4, mungkin menjadi 6 yang ikut program guru penggerak ini. Nah, adapun yang materi yang akan kami ibaskan di sini adalah tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah sebenarnya ini memang sudah kita laksanakan sebenarnya. Di SMA Negeri 1 Bebandem ini budaya positif itu sudah dilaksanakan, meskipun masih ada beberapa mungkin yang perlu dimaksimalkan, dan ada beberapa budaya positif yang harus diawali untuk ditumbuhkan. Nah, mengawali dari budaya positif ini, kita berangkat dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana program guru penggerak ini, di mana seperti yang kita ketahui dari saya semenjak kuliah juga
kebanyakan kita belajar teori belajar, kemudian model-model, metode itu kita kiblatnya ke barat. Sekarang ini dari program dari Mas Menteri Nadiem Makarim itu kita ingin menggali apa sih yang sebenarnya kita miliki, yaitu kita memiliki tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi pendidikannya inilah yang akan digunakan untuk digalakkan kembali untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah. Di mana pada awalnya pada masa penjajahan itu yang boleh bersekolah itu kan hanya orang Belanda dan orang pribumi yang mendirikan sekolah untuk mengajari, untuk mendidik anak-anak bangsa sendiri, sehingga beliau mendirikanlah Taman Siswa. Nah, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dituangkan, tujuan pendidikannya itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu tugasnya adalah menuntut untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Karena waktu itu masa penjajahan, maksud dari keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu adalah kemerdekaan. Nah, dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tercetuslah 3 semboyan yang kita ketahui bersama ya. Seperti Ing Harso Sungkulodo, kemudian Ing Madio Mangunkarso, kemudian Tuguri Handayani. Yang saya yakini Bapak Ibu Guru juga sudah memahami dari maksud ketiga semboyan ini. Dan tanaman, ya, sebagai benih tanaman. Sehingga tugas dari Pak Tani itu adalah melakukan pemupukan, kemudian menghilangkan hamanya, kemudian memberikan penyinaran yang cukup. Bagaimana merawat benih tanaman itu sehingga bisa tumbuh subur dan menghasilkan. Jadi tugas guru di sini seperti Pak Tani hanya bertugas memupuk, menghilangkan hama-hamanya. Tidak bisa kita mengubah kodrat alamnya siswa. Kalau misalkan benihnya padi, kita hanya bisa memupuk, memeliharanya, kemudian menjaganya dari hama sehingga dia tumbuh menjadi padi yang bernas, yang berisi. Tidak mungkin seorang guru itu, seorang petani itu mengubah menanam padi itu menghasilkan jagung, itu tidak mungkin. Nah, disinilah filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara itu, kita memupuk, menjaganya dari hama. Seperti yang kita ketahui sekarang itu kan bisa kita sebut hamanya yang banyak. Jadi hamanya yang banyak. Kenapa siswa itu sekarang banyak yang tidak, seolah-olah tidak memiliki waktu untuk belajar? Itu salah satu hamanya itu adalah gadgetnya, gawainya. Itu adalah tantangannya sekarang. Nah, dari pemikiran itulah, dari Ki Hajar Dewantara filosofinya, muncullah konsep merdeka belajar dari Nadiem Makarim ini. Merdeka belajar itu bukan berarti karena kita merdeka belajar artinya kita boleh belajar, boleh tidak. Tidak seperti itu maksudnya. Merdeka belajar itu yang dimaksudkan adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan pada diri siswa agar siswa atau murid itu ketika dia belajar itu memang benar-benar dari dalam dirinya sendiri, bukan karena tekanan atau paksaan. Karena kan yang kita sering yang kita lakukan itu kan kita mengkondisikan, misalnya kita memberi tugas itu supaya anak itu belajar. Nah, yang ingin dicapai adalah merdeka belajar itu, yaitu muncul keinginannya belajar itu sepanjang hayat itu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan. Nah, tujuannya nanti adalah, goalnya nanti adalah belajar Pancasila. Karena kita sudah memiliki guru penggerak pada angkatan pertama, sudah disumbangkan ya
visi sekolah kita itu sudah memuat pelajar Pancasila, yaitu terwujudnya pelajar Pancasila yang berformula lokal dan berwawasan global. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini, yaitu ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini sebenarnya sudah kita tumbuhkan. Misalkan seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kan sudah pembiasaan setiap hari. Misalnya kita sembahyang bersama, kemudian setiap 6 bulan sekali kita mengadakan perayaan hari raya, kemudian setiap kita mengawali belajar kita juga berdoa, kemudian mengakhiri belajar kita berdoa. Berarti kita sudah menumbuhkan budaya positif, yaitu iman dan takwa. Dan salah satunya juga bersyukur. Gimana kita bisa menanamkan pada siswa kita supaya bersyukur? Bagaimana kita bersyukur? Kita bisa berbelanja, kita bawa bekal, bisa berbelanja, beli minuman, beli makanan, snack. Wujud syukurnya bagaimana? Salah satunya adalah membuang sampahnya di tempat sampah. Itu wujud syukur. Bisa menanamkan seperti itu. Gotong royongnya juga sudah. Ya. Kemudian mandirinya, bernalar kritisnya, kreatifnya itu kita semuanya adalah tujuan kita. Nah, kemudian adapun materi yang akan kami biaskan tentang budaya positif ini, namanya saja mengibaskan, ya, artinya kita membawa dari tempatnya kemudian memberikan di sekolah ini. Tentu tidak sepenuhnya apa yang kami dapatkan itu bisa kami sampaikan, karena secara sederhana saya katakan mungkin saja bisa tercecer di jalan sehingga tidak bisa penuh kami sampaikan. Tapi kami berusaha di mana menyampaikan apa yang kami peroleh dalam program guru penggerak. Dari budaya positif yang harus dipahami, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Saya kira sekolah kita itu sudah aman, sudah nyaman, lingkungannya positif. Terus terang 2015 saya diangkat CPNS di sini. Kalau di rumah biasanya saya pakai bahasa Bali yang biasa. Ketika saya masuk ke sekolah ini, baru saya mulai belajar bahasa yang Bali yang halus. Jadi lingkungan yang positif itu sudah terbangun dan perlu terus kita tingkatkan di SMA Negeri 1 Bandung. Nah, bagaimana perubahan paradigma belajar yang diharapkan itu? Itu diharapkan kita mengubah paradigma dari istilahnya di sini stimulus respon, kemudian kita memahami tentang adanya teori kontrol. Nah, di sini tentang kontrol terhadap murid. Di sini kita disampaikan adanya ilusi, ada seolah-olah kita dapat mengontrol murid. Seperti yang ditayangkan di depan, misalkan semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Ternyata itu semuanya adalah ilusi. Misalnya seperti ini, kalau kita anak di SD, setiap anak bisa menjawab pertanyaan, kita kasih penguatan, misalkan diberi permen. Dan kita mengira bahwa ketika dikuatkan diberi permen itu, anak itu akan tetap aktif. Ternyata ketika tidak diberikan, dia malah apa istilahnya? Tidak lagi mau menjawab. Jadi penguatan positif itu tidak selamanya efektif.
Karena ketika penguatan tidak diberikan, tidak ada lagi tindakan yang dilakukan oleh siswa. Nah, di sana perbandingannya misalkan adalah semula kita menganggap misalnya kebutuhan kita semuanya adalah sama. Terus kita harus berubahnya bahwa kebutuhan murid itu adalah berbeda-beda. Kemudian kita menginginkan semua orang atau semua murid itu memiliki pandangan yang sama. Pokoknya semuanya harus pintar fisika. Sedangkan setiap murid atau orang itu memiliki gambaran yang beda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain untuk berpandangan. Kita mengubah orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Itu kita harus ubah. Bagaimana kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain. Semula orang lain yang ingin kita ubah, berbalik sekarang kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian ada pandangan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Asal sudah buruk berarti itu sudah kesalahan. Itu diharapkan bisa kita ubah, bahwa setiap perilaku sebenarnya memiliki tujuan. Apa sebenarnya tujuan orang perilakunya itu buruk? Pasti ada tujuannya. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya, atau saya bisa mengontrol orang lain. Itu harus kita ubah mindset kita, paradigmanya, bahwa hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Hanya siswalah yang bisa mengontrol diri. Kita bisa mengontrol siswa itu karena siswa itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kalau dia bertentangan, dia tidak akan mau dikontrol. Nah, kemudian juga kepada Bisa kita di posisi manajer, kita harus memaknai cara kerja atau cara berpikir otak. Jadi kalau diibaratkan gitu jadinya, otak kita itu seperti tangan ini. Jadi lengan saya itu adalah sebagai otak reptilnya. Yang keempat dari saya ini adalah otak mamalia, dan yang terakhir yang paling kecil itu bijinya ini adalah otak manusiawi. Nah, posisinya itu adalah dikepalkan. Jadi kalau ada suatu rangsangan, maka yang akan merespon pertama pastilah otak mamalia. Otak mamalia itu biasanya menghindari hukuman, cirinya. Terus yang kedua, kalau otak reptil ya, kalau otak reptil itu biasanya menghindari hukuman. Sedangkan kalau otak mamalia itu, apa sih kebermanfaatannya buat saya, untuk orang lain saya tidak pikirkan. Sedangkan yang terakhir yang diharapkan itu adalah kita akan memberdayakan peserta didik kita itu cara berpikirnya seperti otak manusiawi, yaitu menang untuk saya, menang juga untuk orang lain, bermanfaat untuk saya, bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi akan muncul dalam dirinya sendiri. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan cara kerja otak cepat, cara kerja otak lambat. Tentu cara kerja otak lambatlah yang akan mempergunakan cara berpikir manusiawi. Nah, dilihat dari segi motivasinya, posisi kita kalau sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, tentu ini akan menghasilkan identitas gagal. Ya, karena watak sikap peserta didik yang kita dapatkan itu sifatnya sesaat. Jadi kalau dia sudah melaksanakan hukumannya, maka pada kesempatan berikutnya dia akan mengulang lagi, karena dia akan merasa impas dengan melaksanakan hukuman itu, tidak didasari oleh dalam hatinya. Sedangkan identitas yang berhasil itu adalah apabila kita sudah bisa posisinya sebagai teman, pemantau, ataupun sebagai manajer. Ya,
dilihat dari hasilnya. Terus kalau motivasi intrinsiknya itu sudah akan muncul hanya pada saat kita bertindak sebagai manajer. Jadi apa yang semestinya apa permasalahan murid itu kita berikan siswanya untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Tugas kita adalah bagaimana meluruskan dia tetap berada di budaya positif yang diharapkan. Lanjut. Nah, salah satu yang bisa kita terapkan terkait dengan budaya positif ini yang sudah kami lakukan, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas yang dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga sekolah tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah budaya positif. Jadi kalau kegiatannya itu sudah muncul dari dalam dirinya, maka kegiatannya itu pastilah membumi. Ya, nah inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang kita jadikan sebagai patokan. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini, hal yang paling penting disampaikan adalah idenya itu muncul dari siswanya sendiri, bukan dari kita. Jadi kalau idenya muncul dari siswa, maka siswa itu pasti akan yakin untuk melaksanakannya. Sekarang bagaimana kita bisa memberdayakan kemampuan yang tadi, yaitu menang-menang. Menang di kita, menang juga di siswa. Nah, itulah yang sedang kita sedang digalakkan, sehingga dari keyakinan kelas ini kita bisa menularkan suatu budaya positif. Adapun ciri dari keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi yang namanya keyakinan tidak boleh ada paksaan. Ya, sama seperti kita meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak boleh ada paksaan di sana. Itu murni muncul dari dalam dirinya. Itu yang pertama. Jadi hindari menggunakan tidak boleh, jangan. Kita harus mempergunakan kata-kata yang positif. Sifatnya tidak terlalu banyak dan mudah dipahami. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas itu kita adakan dulu penggalian ide. Penggaliannya idenya itu boleh secara langsung, boleh juga dengan menuliskan. Ya, kalau saya pergunakan menuliskan, tujuannya adalah semua siswa itu mampu menuangkan idenya. Kalau secara langsung mungkin mereka akan malu idenya. Jadi yang saya lakukan adalah menuliskan idenya tersebut dalam selembar kertas. Nanti dari selembar kertas itu kita rangkum. Dari rangkum itu kita naikkan untuk menjadi keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang namanya restitusi itu bukan tindakan apa yang harus kita lakukan, tetapi tindakan apa yang mereka lakukan sehingga mereka nantinya bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri restitusi yang di sini adalah bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahannya. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi hal yang paling baik yang bisa kita petik dari kesalahan itu adalah bagaimana kita mampu untuk belajar dari kesalahan itu sehingga tidak mengulangi kesalahan itu secara berulang-ulang. Sifatnya itu memperbaiki hubungan, tawaran, seperti tadi, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat kembali ke dalam dirinya. Jadi kita berupaya kepada peserta didik kita supaya apa sih kegiatan yang kamu lakukan itu bermanfaat untuk dirimu dan untuk diri orang lain.
fokus pada solusinya, bukan pada masalahnya. Yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan melakukan restitusi ini, siswa tersebut tidak lagi merasa malu ke kelompoknya, tapi sudah bisa dilakukan dengan kita melakukan restitusi. Baik, selanjutnya dalam restitusi itu ada tiga restitusi. Yang pertama itu tentang menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah mereka bahwa tindakan itu memang salah. Hubungannya dengan program yang kami buat, itu materi yang kami dapatkan dari pelatihannya. Sekarang kami disuruh untuk merancang suatu kegiatan di sekolah tentang budaya positif. Maka rancangan aksi nyata yang kami terapkan yaitu penerapan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Nah, adapun latar belakang daripada kegiatan ini adalah budaya positif di sekolah ini sebenarnya sudah tumbuh tetapi belum membumi. Ya, melalui keyakinan kelas inilah kami mencoba untuk menumbuhkan budaya positif sehingga nantinya budaya positif itu akan membumi di SMA Negeri 1 Bandar. Tujuan daripada kegiatan ini yang pertama tentu membangun budaya positif di sekolah dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid melalui keyakinan kelas sehingga nantinya tercipta profil pelajar Pancasila. Berikutnya penerapan disiplin positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa di sekolah. Kalau ukur dari kegiatan kami, yang pertama terkait dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau ukurnya yang bisa dipergunakan adalah siswa sudah terbiasa berdoa sebelum dan sesudah mengakhiri kegiatan. Ya, jadi dalam sesi kolaborasi nanti kami bisa masukan dari Bapak Ibu Guru terkait dengan pelaksanaan Trisanjir. Kalau pelaksanaan Trisanjir kita kan baru diawali pada saat jam pertama saja. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di jam 12 sebelum pulang kita buat kegiatan juga yang dilaksanakan di seluruh kelas untuk membudayakan Trisanjir sebelum pulang. Ya, itu kegiatannya. Yang kedua, hubungannya dengan visi sekolah yaitu profil pelajar Pancasila yang berkekuatan berwawasan global, yang salah satu misinya itu kan santun, cerdas, unggul, gitu ya. Nah, jadi budaya santunnya itu belum membumi saya lihat di SMA Negeri 1 Bandung. Jadi melalui kegiatan ini kami mengusulkan pada Bapak Ibu bagaimana kalau kita menerapkan budaya 5S. Jadi setidaknya senyum, salam, sapa, sopan, dan terakhir misi kita itu tercapai yaitu santun. Ya, jadi yang baru saya lakukan kalau di kelas-kelas saya itu sudah saya sosialisasikan sehingga nantinya di keyakinan kelas mereka budaya 5S ini sudah bisa dilaksanakan. Cuma kepada guru yang lain itu jadinya mohon dukungannya sehingga nantinya budaya 5S ini bisa membumi di SMA Negeri 1 Bandung. Kaitannya dengan kegiatan gotong royong ini, terima kasih pada wakase yang sudah menyusun program. Ini kami sifatnya hanya melanjutkan budaya Krida itu kita bisa maksimalkan kembali, ya. Dan itu sudah dilaksanakan ya. Jadi jangkanya kalau ini jangka waktunya itu panjang ya. Jadi belum kami terbatas dengan biaya dan sebagainya. Kalau budaya 5S ini kan tidak perlu biaya. Ya, jadi bisa segera dilaksanakan.
Selanjutnya, keyakinan berperilaku mandiri dalam melaksanakan tugas sekolah. Jadi tolak ukurnya apabila siswa-siswa sudah bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan mata pelajaran yang diangkum, berarti program ini sudah berhasil. Ya. Kalau berpikir kritis itu kaitannya dengan menyampaikan ide dalam dan pendapat ketika pembelajaran. Tentu Bapak Ibu punya cara tersendiri dalam mengemas pembelajarannya hingga penyampaian ide dan gagasan itu bisa berjalan dengan baik. Terakhir tentang kreatif ini itu salah ukurnya adalah terampil dalam melaksanakan praktek pembelajaran. Nah, ini muaranya lagi kembali pada guru-guru makro. Adapun program ini yang pertama kami susun programnya pada saat ini, pada kesempatan ini saya mohon dukungan pada Bapak Ibu guru untuk memberikan kolaborasi terkait dengan program yang telah kami susun. Selanjutnya kalau sudah disepakati kita akan minta bantuan pada Bapak Ibu Wakase untuk juga para wali untuk mensosialisasikan program yang telah disepakati. Dari sosialisasi ini baru kita bisa menerapkan dan terakhir kita bisa berefleksi. Dukungan yang paling ini tentu dari Bapak Ibu guru. Tanpa Bapak Ibu guru kami tidak bisa bergerak sendiri. Kita akan bisa mencapai tujuan bersama kalau kita sudah bergerak bersama. Dari muridnya, kepala sekolah, dan yang terakhir adalah peran orang tua. Untuk dokumentasi keyakinan kelas, program titipan dari kami dan murid tidak merasa terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Berikutnya berdoa sebelum dan setelah mengakhiri pembelajaran. Yang berikutnya bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan yang terakhir aktif dalam pembelajaran. Berikutnya keyakinan kelas dari kelas sebelum MIPA 1 ya, yang di sini manajernya Pak Putu sudah sambil. Di sana yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli dengan kebersihan dan ketertiban kelas. Yang ketiga, saling membantu dan bekerja sama. Selanjutnya, menjaga fasilitas kelas dan sekolah. Yang terakhir adalah aktif dan semangat dalam belajar. Demikian pemaparan saya tentang materi. Selanjutnya program yang sudah kami susun. Untuk sesi berikutnya kami mohon kontribusinya pada Bapak Ibu guru untuk memberikan kami sumbangsih bagaimana program-program ini dapat berjalan dengan baik. Karena saya yakin tanpa dukungan Bapak Ibu semua, program yang kami buat ini tidak akan ada apa-apanya. Terima kasih. Mengakhiri pembelajaran. Kalau sebelum memulai pembelajaran, programnya ini ini sudah terlaksana. Apakah untuk sebelum pulang disepakati untuk melaksanakan risadil pada murid-muridnya? Sepakat? Mohon pendapatnya dari Bapak Ibu guru. Sepakat ya? Ya, berarti mohon dukungannya pada Bapak Ibu Wakase juga para wali untuk mensosialisasikan program ini, bahwa sebelum pulang kita melaksanakan risadil terlebih dahulu bersama-sama di kelasnya masing-masing. Tapi perlu dipikirkan karena sebelum pulang anak-anak itu pulang jam 12:50, apakah 12 menit itu waktu itu dimanfaatkan untuk kita
kasih ya, masukannya sangat bagus ya. Jadi kalau Trisaninya itu kan jam 12.00 ya. Mohon kolaborasinya Bapak Ibu, karena siswa kita kan pulangnya jam 11.50 ya. Berarti masih ada jeda 10 menit. Apa yang mesti mereka lakukan? Apakah langsung Trisandie atau menunggu jam 12.00? Mohon masukannya. Oke, Pak Ketut Sudarmun. Terima kasih atas waktunya, Om Swastiastu. Menurut hemat saya, kalau cari secara ideal, secara aturan, Trisandie itu kan pukul 6 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 6 sore. Tapi itu secara ideal kalau kita berbicara. Tetapi kalau bicara cari Trisandie-nya, rasanya bisa waktu geser-geser. Yang penting Trisandie-nya itu 3 kali dalam sehari sebenarnya. Kalau yang sekolah kan 2 kali ya. Tapi dalam hal ini kalau kita berpatokan menunggu sampai pukul 12, ya yang takutnya kita kan ada tentang 10 menit itu kan ada macam-macam gitu. Nah, kita tidak usah menunggu sampai pukul 12, pukul 11.50 di mana pelajaran berakhir, lanjut saja Trisandie. Tidak apa tepat pukul 12, toh paginya kita tidak tepat juga pukul 6 gitu. Jadi rasanya bisa digeser-geser karena perhitungan Trisandie kan 3 kali dalam sehari. Itu menurut hemat saya. Lebih jauh kan guru agama bisa bagaimana kata-katanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Jadi itu baru masukan dari satu orang ya. Mungkin ada teman yang lain mau menambahkan? Oke. Atau masukannya Pak Ketut Sudarmun, di mana waktu Trisandie itu secara kenyataan kan dari jam 6, 12 dan jam 6 sore. Tapi kenyataannya anak-anak di sekolah itu kadang-kadang Trisandie-nya itu dari jam 7.15 menit. Berarti sudah ada pergeseran waktu. Nah, masalah waktu itu bagi saya tidak begitu. Untuk intinya berarti kita sepakat untuk melaksanakan Trisandie pada siswa sehabis jam pelajaran. Setuju. Sepakat ingin. Mohon dukungannya pada Bapak Ibu Wakase dan Bapak Ibu Wali dan Guru Mapel juga untuk mulai mensosialisasikan program ini sehingga nantinya semua kelas sudah terbiasa melaksanakan persembayangan sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke. Sudah ada program-program yang dimunculkan di sekolah kita, salah satunya adalah program baru yang menjadi target teman-teman kita di guru penggerak itu yang pertama adalah memunculkan suasana religi mana kita sebagai umat dari awal pelajaran kita berdoa dengan Trisandie, di akhir pelajaran kita juga yaitu pendampingan menurut saya. Jadi pendampingan secara rutin yang mungkin ada hasil penelitian pernah saya dengar juga dikatakan oleh teman untuk membiasakan orang itu perlu waktu 60 hari. Nah, setelah 60 hari sudah terbiasa setiap kali diambil, mungkin ke 61-nya sudah bisa diambil secara sadar atau secara mandiri. Nah, ini kendalanya di sinilah pendampingan sehingga tidak hanya menjadi wacana intinya atau menjadi sumber laporan, tapi kenyataannya kami harap memang betul-betul ada. Nah, sekarang bagaimana kesanggupan kita untuk melakukan pendampingan kegiatan yang teman-teman rancang di guru penggerak seperti itu, Pak. Kalau cuma mensosialisasikan rasanya gampang, tapi mendampingi ini kita betul-betul sanggup nah, itu intinya. Sehingga program itu berjalan dengan sesuai harapan kita semua. Itu saja, terima kasih. Baik, usul yang sangat bagus sekali ya. Jadi Pak Wayan mungkin sudah mengalami kejadiannya. Jadi yang perlu kita kuatkan di sini adalah pendampingannya. Nah, ini sekadar usul dari saya untuk menyukseskan program ini.
bagaimana kalau misalkan kita tugaskan guru-guru yang dapat di jam terakhir untuk memandu kegiatan ini, sehingga kalau misalnya wali yang kita pergunakan gini kan, jadi walinya mungkin kan tidak mengajar pada kelas itu. Jadi bagaimana kalau misalkan guru yang mendapatkan jam terakhir kita sepakati bersama untuk memandu, mendampingi kegiatan Trisandi tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira keberatan nggak? Tidak, tapi yang di jam 7.15 hari itu juga untuk pendampingan juga. Kalau Jangan jam terakhir lah, jangan kamu pulang dari hari. berarti kalau yang pertama siapa yang mendampingi? Ini jelas guru yang tak hadir. Nggak ada piket Pak. Ada piket. Kemudian di OSIS juga ada sirkuit. Semang saran sedikit terkait dengan program yang dicanangkan oleh calon guru penggerak yang disampaikan tadi. Sebenarnya tidak hanya di masalah item 1 itu ya, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang wujudnya atau telah umumnya dalam melaksanakan Trisandi, tetapi di masing-masing item itu juga sebenarnya butuh pendampingan dari kita, dari seluruh guru. Jadi yang pertama untuk Trisandi tadi, kalau yang di akhir itu sudah disepakati oleh kita semua adalah guru yang mengajar terakhir. Kemudian kalau yang di awal 7.15 itu kita kan punya piket guru. Jadi piket guru itu ada sekitar 9 orang setiap harinya, termasuk juga wakasek, kepala lab, kepala perpus ya, masuk di sana dalam struktur piket, dan juga beberapa orang guru. Jadi kalau mau ada memang yang istilahnya pendamping penanggung jawab saat kegiatan pagi itu, kita maksimalkan piketnya, karena piket itu sebenarnya memang dikasih tugas lebih tetapi ngayah gitu ya. Jadi untuk membantu kami yang punya program di pagi hari, mungkin dari kesiswaan dan sarana yang paling banyak programnya di pagi hari tersebut, membantulah pendampingan siswa dari baru masuk kemudian sampai melaksanakan kegiatan-kegiatan sebelum sampai masuk kelas. Itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian terkait dengan pendampingan di kegiatan lain, misalnya krida. Krida Nike, karena Nike adalah jam pertama serentak seluruh kelas. Jadi diminta walilah yang mendampingi program krida di masing-masing kelas. Nah, nanti kalau ada program krida untuk yang skupnya lebih besar, itu nanti akan dikondisikan mungkin oleh Pak Sarana untuk pelaksanaannya. Jadi pendampingannya ini memang sangat dibutuhkan dari yang paling dekat dengan kelas itu adalah wali kelas sendiri. Kemudian yang tolak ukur yang berapa itu? Keempat ya, berperilaku mandiri dan melaksanakan tugas sekolah. Ini tanggung jawab guru mapal, pendampingan guru mapal pasti. Kemudian demikian juga yang kelima dan yang terakhir, kegiatan bertindak kreatif dalam praktek. Ini di samping guru mapal, guru ekstra juga bisa mendampingi kegiatan ini, karena anak-anak kadang-kala ketika berkegiatan di ekstranya lah baru kelihatan sekali aktivitas motoriknya. Itu yang bisa saya sampaikan usulnya, sarannya, mudah-mudahan bisa diterima. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Guru semua, kita sudah menyimak tadi saran-saran dan itu sudah kita anggap, kita pandang itu baik untuk dilaksanakan, yaitu program kita untuk Trisandi itu kita sepakat pada pagi harinya itu mengoptimalkan guru piket dan beberapa guru yang ditugaskan. Demikian juga anak OSIS mungkin PKS dan MBK. Untuk siangnya kita sepakati langsung didampingi oleh guru mata pelajaran yang mengajar pada jam terakhir. Demikian juga pada program kami yang lain, kami juga memerlukan dukungan dari Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita bisa memudayakan 5S ini: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, seperti
dari masukan dari Ibu Wayan Arjani tadi, demikian juga pada kegiatan-kegiatan itu pendampingan itu sangat penting. Sekiranya demikian, bagaimana Bapak Ibu bisa disepakati nih? Bisa? Nah, untuk itu sekiranya bisa kita mulai sosialisasi dan pelaksanaannya bisa kira-kira mulai besok bisa ya? Bisa nih. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi Pak? Ya. Dari saya cukup ya. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas kolaborasinya yang luar biasa. Pengalaman Bapak Ibu yang senior telah membukakan jalan yang baik sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik seperti harapannya Pak Wayan. Program ini tidak hanya sekedar untuk laporan begitu ininya. Kami juga menginginkan program ini berjalan sesuai dengan yang kami targetkan sehingga apa yang menjadi program-program kami ini program kita bersama karena sudah disepakati akan membumi di SMA Negeri 1 Bandung. Atas dukungannya saya ucapkan terima kasih. Untuk sesi ini saya ucapkan terima kasih atas waktunya pada Bapak Ibu atas waktunya sehingga program kami dalam mendiseminasikan materi maupun menyampaikan program dapat berjalan dengan lancar. Kedepannya tentu masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki bersama. Mari kita berkolaborasi bersama-sama sehingga apa yang menjadi tujuan kita akan tercapai secara bersama-sama. Terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Terima kasih.
siang. Terus kemarin tidurnya Tidurnya jam setengah 9. capek ya? Iya. Soalnya semuanya di rumah lagi sakit, terus nggak ada yang bangun. Tapi kedepannya Enggak, kemarin nggak. ini kan bisa apa namanya? Kok namanya dia? Enggak mau ini lagi. Apa namanya? Kedepannya kan bisa di ya, yang penting kan sedang menyadari sama-sama sedang alami Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Putri Arnayanti, nomor absen 21. Di sini saya akan menyampaikan kesan terhadap kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Menurut saya kesepakatan kelas itu sangat berdampak positif bagi saya. Kenapa? Karena saya menjadi lebih disiplin dari sebelumnya. Di sini saya juga diajarkan disiplin waktu. Kenapa? Karena begitu pentingnya waktu buat dijalanin. Nah, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan paramis santi. Om Santi Santi Santi. Perkenalkan, nama saya Nima Didi Pranarita Wiyana Arnadita, nomor absen 22. Saya Necia Priliani, nomor absen 24. Kami dari kelas 1243. Di sini kami akan menyampaikan kesan yang telah kami dapatkan setelah mengikuti kesepakatan kelas. Jadi yang pertama yang paling kami rasakan itu adalah kami cukup kesulitan untuk datang ke kelas tepat waktu dikarenakan kami cukup berhati-hati di jalan raya. Dan yang mengakibatkan sampainya di sekolah kami tidak mendapatkan tempat parkir karena tempat parkirnya berantakan dan membuat beberapa menit kami kadang terbuang sia-sia. Di mana saat kami sampai di kelas pembersihan sudah dimulai dan bahkan sudah mulai selesai. Pembelajaran yang kami dapatkan dari adanya kesepakatan kelas yaitu rasa kedisiplinan kami menjadi meningkat, rasa kekeluargaan, gotong royong kami semakin terjalin, dan juga rasa pertanggungjawaban atas lingkungan kelas baik di dalam maupun di luar. Nah, itu dia kesan yang telah kami rasakan setelah mengikuti kesepakatan kelas. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Saya Niwayan Siska Damayanti, kelas 1243 absen 28, ingin memberikan sedikit kesan atau pendapat saya mengenai peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat 1 minggu yang lalu. Yang pertama mengenai datang ke sekolah selambat-lambatnya jam 7.15 sudah di sekolah. Hari pertama saya melaksanakan kesepakatan tersebut, saya merasa agak terganggu karena saya yang biasanya datang ke sekolah lebih siang daripada itu, sekarang harus membiasakan diri untuk bangun pagi. Namun setelah beberapa hari saya melakukan hal tersebut, saya merasakan bahwa itu ada manfaatnya juga bagi saya yang sudah bisa membiasakan bangun lebih pagi dan bersama teman-teman yang lain untuk melaksanakan kegiatan pembersihan yang sebelumnya saya lewatkan. Dan saya berterima kasih atas kesepakatan kelas yang telah dibuat ini. Berkat itu saya bisa jadi membiasakan diri untuk lebih disiplin dan menghargai waktu. Sekian kesan saya mengenai kesepakatan kelas dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikades Nikarani. Saya Kemungkinan Menjaya. Saya Anila Desi. Di sini kami akan memberikan tanggapan mengenai kesepakatan kelas di kelas 1253. Baik, menurut saya kesepakatan kelas itu yang saya sangat setuju itu tentang pengumpulan tugas karena sudah diberikan waktu yang cukup lama dan kita dapat membuat tugas dengan pelan-pelan dan tidak menumpuk. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lainnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Pendapat saya pribadi dari kesepakatan kelas ini menjadikan kelas semakin lebih bagus dari sebelumnya. Baik dari adanya kerjasama antara siswa yang lain atau teman-teman yang lain. Dan dari adanya kesepakatan kelas ini
menjadi lebih memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan bagi saya, dari adanya kesepakatan kelas ini, teman-teman itu semakin lebih disiplin dari sebelumnya dan mau bertanggung jawab atas apa tindakan mereka. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tanggapan saya tentang kesepakatan kelas ini yaitu semua siswa mendapatkan keadilan. Mengapa demikian? Karena dulu sebelum adanya kesepakatan kelas ini, kebanyakan siswa yang membersihkan lingkungan kelas yaitu siswa perempuan. Sekarang, setelah adanya kesepakatan kelas di kelas 12-3, pembersihan di lingkungan kelas dibagi rata antara siswa perempuan dan siswa laki-laki. Sekian, terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang kesepakatan kelas, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan pramu saja. Om Santi Santi Santi. Perkenalkan, nama saya Putu Sinca Prabnyanita. Di sini saya akan memberikan kesan saya setelah adanya kesepakatan kelas di 12-3. Jadi kesan saya yang pertama adalah saya bisa datang lebih tepat waktu, kemudian saya lebih disiplin, terus yang ketiga saya jadi bisa lebih bertanggung jawab untuk semua hal. Terima kasih. Menurut saya paling berkesan yaitu saya diajarkan disiplin waktu dan arti dari kebersamaan. Saya Niwayan Setiari. Di sini saya akan memberikan kesan dari adanya kesepakatan kelas di 12-3. Jadi awalnya saya merasa sedikit keberatan karena saya harus datang lebih pagi ke sekolah dari biasanya, dan selain itu juga rumah saya jauh dari sekolah. Namun karena seiring berjalannya waktu, saya mulai terbiasa dan mulai menikmati dari adanya kesepakatan kelas ini. Jadi yang paling berkesan menurut saya yaitu saya bisa lebih